jadi memang harus belajar manajemen waktu ya. Ya Bu. Baik, pimpin doa dulu ketua kelasnya bisa? Bisa Bu. Yuk pimpin doa yuk. Baik, rekan-rekan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima menjadi berkah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin ya. Baik. Jadi memang sebelum memulai pelajaran ini tentunya kita harus berdoa kepada Tuhan agar pembelajaran kita tuh dapat apa ya? Mendapatkan berkah gitu, supaya ilmunya juga bisa masuk ke kita. Oke, hari ini Ibu mau cek kehadirannya dulu ya. Ibu oke, lihat dulu. Hari ini Tiara, saya Ibu Mohin, Rizka, hadir Bu, hadir. Revalin Nggak hadir Bu. Oh, Revalin tidak hadir. Kenapa Revalin tidak hadir? Katanya keluarganya ada nikah Bu. Oh, nikah ya. Oh iya, siapa nih nikah ini? Kok Ibu nggak diundang ya? Kakeknya Bu. Hah? Siapanya? Pamannya katanya nggak hadir. Oh, pamannya ya. Pamannya di mana? Di kampung ya? Di Galadia? Iya Bu. Waduh, mau lagi musim nikah ya sekarang ya. Tapi anak-anak zaman dulu ya. Iya Dulu belum waktunya ya. Tapi Ibu tadi udah mulai pacaran belum ini? Ya Bu. Tiara udah. Bu. Kemarin saya lihat dia Bu. Oh gitu. Tiara pacarnya anak mana ini? Apa sih Bu? Oh, beda kelas. Iya, beda kelas ini. Oh, beda kelas. Itu loh Bu yang jamet pro itu loh Bu. Oh, seperti itu. Oke, anak-anak belum ini ya. Ini masih kelas berapa ini? Kelas 10 ya? Iya Bu. Kelas 10 atau kelas 11 ini? 10. Iya, belum boleh ya, belum boleh pacaran-pacaran ya. Fokus dulu belajar untuk mempersiapkan ujian, apalagi ini udah SMA loh, udah kelas 10 ya. Peralihan dari SMP kemarin, pastinya anak-anak harus sudah lebih dewasa. Gitu ya? Iya Bu. Kalau pacaran-pacaran kamu nanti buang-buang waktu, belum lagi ujian-ujian kamu nanti malah dimanfaatin sama ayahmu buat kerjain tugas loh. Enggak Bu, saya mau katain. Kamu yang memanfaatkan dia ya. Aduh, ya pokoknya anak-anak nggak boleh ini ya, karena sekarang itu juga kalau ibu lihat di berita itu banyak sekali berita tentang kenakalan remaja, tentang pacar-pacaran yang mungkin diawali dengan yaitu pacar-pacaran, ujungnya malah menimbulkan hal negatif lainnya ya. Kita mau minimalisir hal tersebut dengan menunda pacaran, bukan berarti tidak boleh ya anak-anak ya, tapi belum saatnya, oke? Yang kedua, oke. Jadi Revalin masih ini ya, nikah sebenarnya ya. Dinda Ramadiani, Alfa Bu. Alfa. Oh, kenapa ini? Teman-temannya ada yang tahu kemana kira-kira? Kok udah Alfa ini udah 2 kali ya Alfa di pelajaran itu loh. Bu, tapi kemarin saya lihat dia Bu, itu pas saya pengen marah, cuman saya nggak sempat nyapa Bu. Oh iya, coba besok-besok ditanyakan lagi ya. Kalau misalnya ketemu, Dindanya ini udah 2 kali tidak mengikuti kelas ibu gitu. Nanti takutnya berpengaruh ke nilai juga. Apalagi materi-materi yang diberikan ini kan sebagai acuan anak-anak untuk mengerjakan UAS nantinya. Ya, oke. Sudah tidak apa-apa. Berarti tidak hadir ada Revalin dan Dinda aja ini ya. Baiklah. Kita tadi sudah mulai apa ini nak? Oh ini tugas minggu lalu ya? Ya Bu, tugas Bu. Oh iya tugas minggu lalu. Ketua kelas jangan lupa nanti dikirimkan, dikumpulkan ke meja ibu ya. Ibu tugas-tugasnya. Tiara sudah mengerjakan tugasnya? Ibu sudah. Coba ibu lihat. Oh iya itu tugas minggu lalu ya? Iya Bu. Kok ini ada tugas yang belum ibu koreksi juga? Minggu sebelumnya atau gimana ini? Dia nggak kelar ngumpul Bu Tiara. Oh ya sudah. Nanti tolong ketua kelas tugas-tugas teman-temannya dihimpun, ditaruh di meja ibu ya. Baik. Anak-anak untuk memulai pagi hari ini nih, yang katanya tadi belum pada sarapan ya? Belum Bu. Nah, oke. Gak apa-apa, tapi kita harus tetap semangat ya pagi hari ini ya. Jadi ibu mau anak-anak kita terus
kita terus semangat supaya bisa fokus dan tetap berenergi gitu untuk memulai pelajaran hari ini ya. Sekali lagi boleh? Boleh ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai teks biografi. Sebelum itu Ibu mau tanya anak-anak di sini, ada yang tahu nggak sih biografi itu apa? Atau mungkin ada yang pernah dengar? Saya belum Iya, boleh. biografi itu biodata ya. Biodata bisa. Ada lagi? Ya Bu, teks biografi itu teks yang memuat kayak kisah hidup tokoh-tokoh tertentu yang dianggap inspiratif gitu, bukan sih Bu? Oke, boleh, bisa. Tadi Tiara bilang kalau misalkan teks biografi itu biodata. Tapi Rizka juga punya pendapat kalau teks biografi itu memuat tentang perjalanan hidup ya, orang terkenal gitu. Ya itu juga boleh. Tapi lebih tepatnya biografi ini merupakan teks yang dibuat tentang seseorang. Jadi ada namanya autobiografi dan juga biografi. Kalau auto itu kita menulis tentang diri sendiri, gitu. Jadi kita nulis biografi tentang diri kita sendiri. Kalau biografi, Rizka menuliskan biografinya tentang Tiara, seperti itu. Jadi bedanya di situ ya. Nah, biografi itu memuat apa saja? Benar yang tadi dibilang sama Tiara. Kalau biografi itu memuat biodata salah satunya. Tapi nggak hanya di situ. Kita di dalam teks biografi ini juga memuat seputar kehidupan seseorang, baik prestasinya, pencapaiannya, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Dapat dipahami? Dapat dipahami ya. Nah, sampai sini Ibu mau tanya nih, anak-anak punya nggak sih tokoh idola atau artisnya yang anak-anak suka gitu? Saya Bu ada. Iya, siapa? Bu, saya suka sama sastrawan Buya Hamka Bu. Oh, sastrawan Buya Hamka, ya menarik. Apa yang Rizka sukai dari sosok Buya Hamka? Saya itu suka karena salah satu masterpiece yang Bu karyanya yaitu novel Tenggelamnya Kapal Pendaki. Oh iya, Itu keren menarik. banget Bu, sampai filmkan. Saya juga nonton filmnya itu. Iya. bagus banget, Bu. Iya, bagus. Jadi memang berarti Rizka bisa menuliskan biografinya Buya Hamka karena pertama Rizka memiliki ketertarikan dan juga Rizka tuh sangat mengidolakan. Nah, jadi Rizka bisa tuh mulai membayangkan dan mencari informasi seputar Buya Hamka untuk dituangkan ke dalam teks biografi. Kalau Tiara punya tokoh idola? Ada Bu, ada yang dari sastrawan, ada yang dari artis juga Bu. Oh boleh, salah satunya deh, boleh. Kalau yang dari sastrawan itu ada Pramudia Bu yang Oh, menulis kemudian satu. yang menulis tentang bumi manusia, dan perannya itu artisnya juga saya idolakan Bu. Oh iya, benar. Emang rata-rata tuh yang nonton itu tuh untuk melihat Iqbalnya ya kayaknya ya, bukan fokus ke ceritanya ya. Oke, menarik. Nah, tadi yang anak-anak sebutkan itu bisa dibuat biografinya. Misalkan Tiara mau menuliskan biografi tapi bukan biografi Pramudianya tapi Iqbal Ramadannya, itu sudah bisa. Seperti itu ya anak-anak. Ibu Yang ketiga ya, tokoh idola. Nah, tokoh idola nih ada banyak nih di sini ya referensinya. Nah, ini ada pengertiannya. Coba Ibu mau minta tolong ke Rizka tolong untuk dibacakan. Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang lain. Nah, jadi apa Tiara simpulan dari narasi di atas? kesimpulannya bahwa biografi itu berisi tentang kisah atau cerita dari seorang tokoh yang ditulis oleh penulis yang bisa dijadikan suatu teladan. Iya, jadi teladan
aja juga harus teladan yang baik ya. Bukan misalkan ada anak-anak pada kelas misalnya ada artis yang terlibat konflik dan skandal. Nah kita Pirsani bisa contohnya sangat baik kan. Nah itu kan bukan teladan yang baik ya, jadi tidak boleh dicontoh. Tapi kalau misalkan Rizka memang suka dengan Nikita Mirzani, Rizka bisa menuliskan biografinya, tapi mungkin tidak memasukkan unsur-unsur negatifnya. Jadi Rizka harus memilah-milah hal positif apa sih yang dimiliki oleh sosok Nikita Mirzani. Oke, dapat dipahami? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke struktur teks biografi. Coba Tiara mau dibacakan? Struktur teks biografi yang pertama adalah orientasi atau pengenalan suatu tokoh. Yang kedua kejadian penting, yaitu peristiwa yang dialami oleh tokoh. Dan yang terakhir orientasi, yaitu pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan akan ditulis. Oke, baik. Terima kasih Tiara. Yang pertama ada orientasi. Nah, kita sering sekali ya mendengar istilah orientasi ini, baik di novel maupun teks-teks lainnya gitu. Pasti ada tuh orientasi. Apa sih orientasi? Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjelaskan? Saya Bu. Iya, boleh ya. Jadi orientasi itu sebelum kita menulis lebih jauh tentang biografi seseorang, kita harus tahu dulu tokoh siapa yang akan kita tulis. Jadi lebih ke seperti pengenalan umum dulu ya. Hal-hal umumnya dulu nih, misalkan mau menulis biografi tentang Rizka, berarti mulai dari namanya dulu, tanggal lahirnya, dan apa ya, riwayat sekolah, alamat, seperti itu. Jadi itu masih pengenalan apa ya, ibarat buah itu masih di kulitnya gitu. Jadi masih hal luar yang semua orang itu mungkin tahu gitu. Nanti baru masuk ke kejadian penting atau masuk ke bagian isinya. Isinya ini apa aja? Berisikan tentang hal-hal yang dialami sama tokoh tersebut. Seperti tadi yang aku bilang, kalau misalkan teks biografi ini tidak hanya berisikan tentang biodatanya saja, tapi berisi tentang prestasi-prestasi atau kejadian-kejadian penting apa saja sih yang dialami oleh tokoh tersebut. Seperti itu ya. Ada yang bisa tidak mencontohkan misalkan kejadian penting apa gitu yang dialami oleh seorang tokoh? Kalau kayak kejadian penting yang dialami tokoh kejadian ibu yang ketika dia mengumpulkan varian sinyo itu di Indonesia untuk membuat pesawat. Iya, nah itu bisa dimasukkan ke dalam ke bagian kejadian penting. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan masih pada B.J. Habibie, terus itu lahir di ini, nah itu baru itu masih masuk ke orientasi. Tapi kalau sudah tadi yang dijelaskan oleh Rizka itu sudah masuk ke peristiwa pentingnya. Gitu. Jadi seperti itu dapat dipahami ya anak? Dapat dipahami dulu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke reorientasi. Coba Rizka ya, Ibu mau jelaskan apa reorientasi ini? Iya Bu, jadi reorientasi itu kan kalau dari kata itu berarti pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Itu mungkin seperti gimana penulis biografi itu menuliskan pandangannya atau kesannya terhadap tokoh yang dia kisahkan atau tokoh yang dia buat biografinya. Jadi kesan-kesan positif dari tokoh itu dituliskan oleh si penulis itu. Benar sekali. Jadi memang reorientasi itu juga bisa dikatakan sebagai penegasan ulang. Penegasan ulang dari orientasi, tapi reorientasi ini versi versi pandangan penulisnya. Seperti itu. Jadi ya memang ada penegasan ulang untuk meyakinkan pembaca nih tentang teks biografi yang dibuat. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kaidah kebahasaan teks biografi. Ya, Ibu mau tolong Tiara dibacakan semuanya Bu. Dua saja. Kaidah kebahasaan teks biografi menggunakan keterangan ketiga tunggal, contohnya ia atau dia atau beliau. Banyak menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Oke, Rizka lanjutkan. Yang berikutnya yaitu banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk
Kemudian yang keempat, banyak menggunakan kata fundamental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Nah, menarik nih kaidah kebahasaan teks biografi. Yang membedakan teks biografi dengan teks-teks lainnya salah satunya adalah menggunakan sudut pandang atau kata ganti orang ketiga tunggal. Jadi bisa dia atau beliau. Misalkan kita mau menggambarkan atau mau menjelaskan teks biografi tentang Bapak Joko Widodo. Ya, Bapak Jokowi. Kita pasti menggunakan diksi beliau. Joko Widodo. Misalkan beliau merupakan seorang presiden Republik Indonesia yang keempat. Beliau juga aktif di apa seperti itu. Dapat dipahami? Oke, paham ya. Kemudian yang kedua banyak menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi secara rinci. Coba ada bisa menjelaskan nggak kenapa menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi itu seperti apa sih maksudnya? Ya bisa? Mengapa menggunakan kata-kata deskriptif? Yo, ada bisa? Nggak tahu. Oke, tidak apa-apa. Jadi kenapa kaidah kebahasaan teks biografi ini banyak menggunakan kata deskriptif? Deskriptif itu aja sudah digunakan untuk mendeskripsikan, artinya memberikan gambaran ya. Oke, jadi deskriptif itu berarti kan memberikan gambaran lebih lanjut, lebih rinci, secara terperinci. Artinya ketika kita mau membuat teks biografi, kita harus mendeskripsikan objek tersebut secara rinci. Makanya kita lebih sering menggunakan deskriptif, bukan argumentasi. Kalau argumentasi itu kan lebih ke ya argumen kita. Tapi kalau deskriptif ini enggak, berisi tentang penjelasan, penjabaran tentang tokoh secara lebih terperinci seperti itu ya. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Menggunakan kata kerja tindakan. Nah, tadi yang dicontohkan oleh Rizka, peristiwa penting ketika B.J. Habibie mengumpulkan para insinyur untuk membuat pesawat terbang. Nah, itu bisa dikemas dengan menggunakan kata kerja tindakan. Seperti ya? Karena itu kan merupakan suatu kegiatan untuk melakukan sesuatu. Nah, yang terakhir ada banyak menggunakan kata kerja mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Kerja mental nih berarti melihat ke sifat atau perangai pribadi seorang tokoh tersebut. Makanya menggunakan kata kerja mental ini dalam rangka memberikan penggambaran agar penggambaran tokoh tersebut dapat tersampaikan kepada pembaca. Seperti itu. Oh ini masih ada yang terakhir. Oh iya. Banyak menggunakan kata sambung, kata depan ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Nah, karena biografi ini kita memberikan deskripsi atau penjabaran tentang seorang tokoh, tentunya hal itu akan berkesinambungan dan berkelanjutan, ya kan? Jadi mungkin mulai dari peristiwa penting saat dia masih di sekolah sampai sudah menjadi sarjana. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang memiliki pertanyaan? Boleh. Tentang teks biografi, ayo apakah ada yang bertanya atau mungkin ibu yang nanya nanti? Yuk. Ini pada lulus karena persyaratan ya? Ya ibu ya. Nah ibu, boleh? Ibu saya nanya, ibu punya tokoh idola nggak? Punya. Siapa ibu? Kalau ibu itu idolakan yang mana ya? Artis Korea atau orang Indonesia ya? Yang menurut ibu inspirasi ibu yang membuat ibu tuh kayak semangat atau termotivasi sama tokoh ibu. Ya, jadi tokoh idola ibu itu ada banyak. Mungkin salah satunya Maudy Ayunda. Alasannya apa bu? Karena Maudy Ayunda itu artis yang multi talenta.
Di sini siapa yang mau menjadi seperti Maudy Ayunda? Saya Bu. Oh, semuanya mau ya? Ayo. Cantik, pintar, bertalenta. Siapa yang tidak mau seperti Maudy Ayunda? Apalagi suaminya orang Korea ya. Ini yang mau diinginkan ya, apalagi suaminya orang Korea. Siapa nih yang suka ini punya artis idola? Iya, coba disebutkan. Siapa artis idolanya yang kenapa kamu mengidolakan artis tersebut ya? Saya Bu. Ya, boleh. Bu, saya punya artis idola, dia itu idol Korea Bu. Oh, siapa tuh? Namanya Sung Han Min Bu. Kenapa nih bisa mengidolakan artis tersebut? Ya Bu, jadi saya mengidolakan Sung Han Min itu karena dia punya attitude yang baik Bu. Terus dia juga tuh talented gitu loh Bu. Dia itu istilahnya kalau idol itu all rounder gitu. Waduh, anak sekali. Serba bisa lah Bu. Iya, serba bisa. Dia punya kemampuan apa sih MC yang bagus. Benar. Iya. Kalau misalnya Tiara ada artis idola? Ada Bu. Siapa tuh? Kalau si idola saya tuh orang Indonesia. Iya, siapa tuh? Yang tadi saya sebutkan itu Bu. Oh, itu Ramadan. Oh, Idola iya. dari kecil tuh. Oh, gitu. Jadi masing-masing dari anak-anak ini punya ini ya artis idolanya masing-masing ya. Punya Bu. Kalau misalkan ibu minta anak-anak menuliskan biografi artis idolanya bisa? Bisa Bu, bisa ya. Oke, coba sekarang di buku latihannya dibuat deskripsi singkat atau biografi singkat tentang artis idolanya ya. Oke, ibu tunggu 5 menit. Oke, ibu lihat ya. Pantau dan melihat hasil kerjanya. Yuk, Risa boleh tulis ya hasil kerjanya ya. Ya, daerah juga. Nah, bagus. Kalau anak zaman sekarang ini memang suka artis-artis yang ini ya. Artis-artis yang dulu masih kecil, terus sekarang sudah beranjak dewasa ya, beranjak remaja ya. Kebanyakan seperti itu ya. Oke. Dan terus saya terus nanti Risa tolong infokan ke teman-temannya ya yang tidak hadir hari ini untuk mengerjakan tugas ini ya. Jadi walaupun tidak hadir, tugas itu tetap harus dikerjakan. Jadi bisa bertanya melalui kelas atau teman-temannya gitu. Jadi jangan jadikan alasan walaupun tidak masuk berarti tidak mengerjakan tugas, itu tidak boleh ya. Ya, hasil tugasnya itu. Ada yang bisa ini membacakan salah satu sebagai contoh? Ya, ada yang bisa menjelaskan salah satu biografi tentang artisnya? Ya, boleh Tiara. Maju nggak Bu? Boleh maju ke sini. Ada ke teman-temannya ya. Biografi yang saya cari itu tentang Iqbal Diawakil Ramadan ya. Di tahun 2018 ini namanya tuh Iqbal Ramadan. Iqbal Ramadan lahir tanggal 12 Desember 1999 Surabaya, Jawa Barat. Pada tahun 2018 ini memenangkan penghargaan dalam ajang internasional film festival untuk penghargaan Mako untuk kategori daerah Surabaya Gelang dan Gelang 1961 dan 1960 pada 2011 sampai turunnya berubah di tahun 2017. Iqbal dikenal melalui permohonan sebagai gelang film komedi junior di tahun 2010, kemudian menjadi anggota vokal Laskar Pelangi dan menjadi aktor serta penyanyi berkebangsaan Indonesia. Iqbal ini memulai karirnya sebagai aktor dengan berpartisipasi sebagai Rapani di drama musik. Oke, tepuk tangan untuk Tiara. Selamat untuk Tiara. Nah, tadi hasil kerjanya Tiara ini lebih banyak memuat tentang kejadian
kejadian penting yang dialami oleh Iqbal Ramadan ya. Dan pengenalan atau orientasi tadi masih kurang, jadi nanti bisa ditambahkan ya. Oke, untuk yang lain yang belum selesai nanti silakan kerjakan di rumah tugas tersebut ya. Minggu depan dikumpulkan. Jadi tugasnya itu saja, tinggal melanjutkan apa yang sudah kita kerjakan hari ini ya. Dapat dipahami? Ada yang ingin bertanya tidak nih? Sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini. Cukup ya. Nah, ibu mau tugasnya dari kalian buat itu ditulis di buku latihan untuk Riska suatu tokoh tadi diinfokan kepada teman-teman yang tidak hadir hari ini ya. Jadi buat biografi tentang artis idola kalian. Terserah mau orang Indonesia, mau orang luar negeri, tidak apa-apa. Kumpulkan ditulis di buku latihan, dikumpulkan ke meja ibu. Ibu tunggu 2 hari lagi sudah ada di meja ibu semuanya ya. Oke. Berakhir pembelajaran kita hari ini. Di sini ada apa yang ingin menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Ya boleh. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang teks biografi. Nah, teks biografi itu teks yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang tokoh yang dianggap inspiratif di buku. Dan kita juga tadi belajar soal ciri-ciri teks biografi, kaidah pembahasannya, strukturnya. Bahkan tadi kita juga ibu sudah tugaskan untuk membuat biografi dari tokoh idola tertentu. Oke, baik, terima kasih Rizka. Mari kita apresiasi untuk kita semua. Ya, jadi demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada Rizka yang sudah menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini ya. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Baik, ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Setelah ini kalian ada pelajarannya siapa? Ada pelajaran Bu Mawar, Bu. Oh, Mawar. Matematika ya? Iya, Bu, matematika. Sudah, terima kasih anak-anak yang sudah antusias hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, anak-anak jangan lupa meninggalkan sampahnya ya. Ibu pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Ananti dengan NPM 211301631 sebagai observer lisan dan juga rekan saya sebagai observer tulis yaitu Mia Ochariza dalam menilai dari keterampilan mengelola kelas yang telah ditampilkan oleh saudara Anindya. Di dalam keterampilan yang telah ditampilkan, saudara Anindya telah menunjukkan sikap bangga, kemudian telah ada yang memberi perhatian. Selanjutnya telah adanya memusatkan perhatian kepada kegiatan siswa, lalu telah memberikan petunjuk dengan jelas, seperti memberikan latihan, kemudian memberikan informasi, sudah memberikan teguran secara bijaksana, kemudian telah memberikan penguatan kepada siswa. Demikian atas hasil observasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada observer tulis dan observer tulisan yang telah menilai keterampilan dasar mengajar yang telah saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video keterampilan dasar mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.